Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik yang bergabung di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan ataupun para pendengar dan pemirsa di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang faidah dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita memasuki pada ayat yang ke-151. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami, kata Allah, telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yang rasul tersebut yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan kepada kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Maka ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang mana bila kita lihat pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan adanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwasanya pemindahan kiblat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, dan itu adalah sebuah kebenaran sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia terhadap kalian setelah datangnya kebenaran tersebut. Wa li utimma ni'mati 'alaikum, dan juga pemindahan kiblat tersebut adalah nikmatku kepada kalian, kata Allah, wa la'allakum tahtadun, dan pemindahan kiblat itu pun tersebut agar kalian mendapatkan hidayah. Demikianlah kaum mukminin mendapatkan hidayah, dan itu merupakan nikmat, hidayah berupa ilmu, karena mereka mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa kiblat telah berpindah, dan Allah juga telah memberikan hidayah kepada mereka berupa amal, sehingga hati mereka pun tergerak langsung memindahkan posisi salat mereka yang tadinya dari arah Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram, dari Palestina ke Mekah. Sementara di sana ada orang-orang dari kalangan kaum musyrikin atau kalangan dari munafikin yang kemudian mereka mencela adanya pemindahan kiblat tersebut, termasuk kaum Yahudi. Nah, pada ayat ini Al-Baqarah 151 ini Allah menjelaskan nikmat yang keempat. Setelah pada ayat sebelumnya ada 3 nikmat, kemudian nikmat yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kaum mukminin seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Rasul tersebut membacakan kepada kaum mukminin, kepada kita tentu juga pada hari ini tentang ayat-ayat Allah mensucikan hati-hati mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada mereka apa-apa yang dahulunya mereka tidak ketahui. Maka ayat tersebut memberikan beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah ini penegasan kembali menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan Allah mengutus Rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berkata, "Wa li utimma ni'mati 'alaikum." Pada sebelumnya Allah berfirman, dan aku akan sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan sempurnanya nikmat itu adalah pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Wadzalika anna Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa liyu'bada bima syara'. Alasannya adalah mengapa pengutusan Rasul merupakan nikmat yang sempurna? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, makhluk itu untuk beribadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah syariatkan. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui apa-apa saja yang Allah ridhoi, yang dengan itu kita beribadah kepadanya. Kita tidak bisa mengetahui mana perkara yang Allah ridhoi, mana yang tidak, kecuali hanya melalui penjelasan siapa? Rasul. Kalau seandainya manusia diserahkan kepada mereka tentang ibadah ini kepada akal-akalnya, maka mereka tidak akan mengetahui bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Pun kalau seandainya diserahkan kepada akal-akal mereka dalam ibadah, maka manusia tidak akan berkumpul bersatu dalam bagaimana mereka beribadah kepada Allah secara benar. Karena apa? Karena setiap orang akan mengatakan ibadah yang benar itu kayak begini, yang lain mengatakan yang benar kayak begini, maka akhirnya umat itu tidak akan bersatu. Karena setiap orang merasa inilah ibadah kami, inilah ibadahnya. Maka diutusnya Rasul memberikan banyak nikmat. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui bagaimana ibadah kita kepada Allah yang benar. Kita bisa mengetahui mana perkara yang Allah ridhoi dan mana yang tidak. Pengutusan Rasul juga memberikan nikmat kepada kita, umat bisa bersatu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan kiblat itu ke arah Mekah semua, maka umat bersatu. Rasul menjelaskan misalnya di hadapan para sahabatnya, solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Maka para sahabat solatnya kompak, solatnya bersatu. Jadi kita tidak dapati ada sahabat yang solat maghribnya 4 rakaat. Kan sholat maghrib 3 rakaat itu ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Adakah penjelasan dalam sholat subuh itu 2 rakaat? Tidak ada. Adakah penjelasan sholat zuhur, asar dan seterusnya itu 3 rakaat dalam Al-Quran? Jawaban tidak ada. Semuanya dijelaskan jumlah rakaatnya, termasuk tata cara mengerjakannya oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, sehingga umat dalam beribadah kepada Allah punya apa? Punya panduan dalam beribadah. Di dalam Al-Quran kita dapati misalnya tentang masalah zakat. Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan nisabnya zakat? Jawaban tidak ada. Apa saja harta yang dizakatkan? Tidak ada. Kalau mustahik itu ada At-Taubah 60, tapi rincian nisabnya berapa? Haulnya bagaimana? Itu tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Sehingga
Pengutusan Rasul menyempurnakan umat dalam beribadah kepada Allah secara kompak. Ya, satu bentuk. Ya, mereka nggak bingung. Sampai-sampai ya berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa indana minhu ilmun. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami ya, kecuali tidak ada seekor burung pun yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara kecuali kami memiliki ilmu tentang hal itu. Jadi sampai-sampai burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya pun di udara, Rasulullah ajarkan juga kepada kami. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah tidak membiarkan kita ya dalam kebingungan bagaimana kita beribadah kepadanya. Ya, dan ketika Allah menjelaskan bagaimana ibadah tersebut dengan bentuknya yang rinci, maka kita beribadah dengan benar dan terjadinya kesatuan, kekompakan dalam mewujudkan ibadah tersebut. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara faedah yang lain di ayat tersebut, keberadaan Rasul, bahwa dia merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya ya membawa kepada orang Quraisy itu mestinya adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasul mestinya. Mengapa? Karena mereka paham betul tentang apa? Siapa Muhammad ini? Keturunannya bagaimana? Ya, bagaimana keamanahannya, akhlaknya, mereka paham betul. Sebelum menjadi Rasul, mereka sudah menyematkan ya pujian pada akhlak beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Mestinya mereka lah orang yang pertama ya, membenarkan keberadaan Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Allah betul-betul memurkai dan mencela mereka ketika mereka lebih memilih mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan ya kenabian beliau, kerasulan beliau. Dan Allah mensifati kaum Quraisy dengan sifat ad-dhalal, sesat, dengan sifat al-junun, majnun, ya, orang yang hilang akalnya. Ya. Allah sebutkan misalnya ya di surah An-Najm ayat 2. Ya, ketika mereka mengatakan apa? Muhammad itu menyimpang, sesat, maka kata Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temanmu, sahabat Muhammad itu tidak sesat. Tidak sesat. Berarti apa? Benar. Tidak mengikuti Muhammad, itulah yang sesat. Orang Quraisy memilih untuk tidak mengikuti Muhammad SAW, maka mereka sesat. Allah juga mengatakan surah At-Takwir 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabatmu itu majnun, gila. Normal. Yang menuduhnya gila, hakikatnya mereka lah yang gila. Mereka lah hakikatnya orang yang hilang akalnya. Ya, tidak bisa melihat kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka paham betul bagaimana akhlaknya, nasabnya, perilakunya, kejujurannya, amanahnya, lengkap mereka lihat dari kecilnya Rasul sampai kemudian beliau memproklamirkan dirinya sebagai Rasul. Sehingga kita lihat sampai ada orang Arab Badui ya datang ke Mekah, menyatakan keislamannya ya dengan cara apa? Dengan cara dia mencari tahu Muhammad ini siapa, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya. Maka semua informasi yang dia kumpulkan, yang dia dapatkan, menyatakan Muhammad itu tidak pernah berbohong sedikit pun kepada manusia. Maka sang Badui ini pun beriman kalau dia tidak pernah berbohong kepada manusia, lebih tidak mungkin lagi dia berbohong atas nama Allah. Maka sang Badui ini beriman. Makanya pantas Allah mencela orang-orang Quraisy. Kenapa mereka tidak membenarkan Muhammad SAW? Orang jauh-jauh saja. Begitu tahu ada seorang laki-laki mengaku dia Rasul, diteliti akhlaknya, amanahnya, iman.
tidak dapatkan catatan keburukan ya berupa mungkin apalagi kedustaan, ya, menyalahi amanah-amanah dititipkan, ya, perkataannya yang kasar tidak ditemui. Begitu mulianya. Maka Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim di dalam surah Al-Qalam, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling mulia. Ini juga sebenarnya, ya, bila orang-orang hari ini, ya, mau beriman kepada Islam, kalau mereka membaca tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, mudah bagi mereka sebenarnya untuk mengimani keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi demikianlah, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka Allah sesatkan. Orang Quraisy yang mengetahui Nabi seutuhnya tidak beriman. Orang Arab baru yang jauh-jauh di luar malah beriman. Ya, seperti itu. Mestinya orang mukmin lebih lagi harus mengokohkan keimanan mereka akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah lain dari ayat tadi, ketika Allah berfirman bahwa Nabi itu yatsu alaikum ayatina, bahwa Nabi itu membacakan kepada ayat-ayat kami, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan seluruh apapun dari wahyu yang telah dia terima kepada umat ini secara sempurna. Ya. Karena ketika Allah berkata yatsu alaikum ayatina, bahwa Nabi itu, Muhammad itu menyampaikan kepada kalian ayat-ayat kami, itu menunjukkan bahwa semua ayat yang diterima oleh Muhammad SAW yang dia dapatkan wahyu itu dari Allah, itulah disampaikan kepada umatnya dengan beliau bacakan dan bacakan. Oleh karena itu, ya, Al-Quran, alhamdulillah, mubinun lafzihi, ya, mubinun lafzuhu wa ma'nahu. Lafadznya jelas, maknanya juga jentrek, maknanya juga begitu mudah untuk difahami. Ya, laisa fi syai'un yastabihun 'alan nas ila istibahan nasabiyan. Tidak ada satu pun dalam Al-Qur'an sesuatu yang membuat samar bagi manusia kecuali perkara yang relatif saja, maksudnya samar pada sebagian orang tapi tidak samar pada sebagian yang lain. Ya, samar pada suatu keadaan tidak samar pada keadaan yang lain. Artinya secara total Al-Qur'an itu apa? Gamblang, jelas, mudah, tidak dipahami oleh sebagian orang, mungkin kurang ilmu. Tapi bagi para ulama, rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, tidak ada yang ragu buat mereka, tidak ada yang syubhat buat mereka. Ya, makanya ketika Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musytabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar, yang banyak manusia tidak mengetahui kesamar tersebut. Apakah Rasul mengatakan bahwa yang samar ini semua manusia tidak tahu? Tidak. Rasul mengatakan banyak manusia yang tidak tahu. Berarti ada yang tahu nggak? Ada. Siapa itu? Al-ulama. Jadi kalau ulama itu tidak ada yang samar. Bagi mereka yang halal jelas, yang haram jelas. Yang samar itu orang yang tidak tahu. Ya. Karena kekurangan ilmu dan yang seterusnya. Atau keterbatasan ilmu dan seterusnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan seluruh wahyu yang telah dia terima. Di tempat yang lain Allah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayanah. Ya, tentang ya jelasnya Al-Qur'an tersebut, baik lafaz maupun maknanya. Ya. Surah Al-Qiyamah 17 hingga 19 Allah berfirman, sesungguhnya atas kamilah, kata Allah, mengumpulkan Al-Quran itu dan membacakannya. Ya, maka ketika kami bacakan kepadanya, ya, kami bacakan Al-Quran itu, maka ikutilah olehmu Muhammad baca tersebut.
ketika malaikat Jibril membacakan itu kepada Rasulullah SAW. Summa inna alaina bayana. Kemudian atas kamilah memberikan penjelasan dari maksud lafaz-lafaz Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah lain dari ayat tadi, ya, bahwasanya di antara kandungan risalah Nabi Muhammad SAW adalah penuh dengan ilmu. Penuh dengan ilmu. Karena ketika Allah berfirman, Yasu alaikum ayatina, yang mana Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kalian ayat-ayat kami, menunjukkan bahwa semua ayat yang Rasulullah bacakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada ilmu semuanya. Ya. Dan apa yang Rasulullah bacakan kepada manusia berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, itu sekaligus menunjukkan akan kesempurnaan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang terkandung, ya, hikmah yang Allah berikan kepada manusia, baik berupa ayat-ayat berupa penciptaan alam semesta, ya, atau ayat-ayat yang berupa ayat-ayat syar'iyah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Walaupun ada beberapa tempat pembahasan itu jelas, ada yang mungkin tersembunyi pada sebagian manusia, ya, ada yang tidak. Ya. Tapi intinya yang tidak jelas itu bagi sebagian manusia, namun bagi ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya atau para ulama, maka tidak ada yang samar tentang, ya, hikmah atau ayat yang disampaikan kepada manusia, kemudian juga mereka para ulama memahaminya. Faedah lain dari ayat tersebut bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kulluha tazkiyatun lil ummah, semuanya, ya, itu mensucikan, ya, hati dan akhlak-akhlak mereka. Karena Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan hati-hati manusia. Ya. Maka kita dapati, ya, di antara kaidah syahadat agama ini, ya, di antara kaidah dari agama kita ini adalah apa? Ima mendatangkan maslahat yang murni atau maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya. Melarang suatu perkara, ima yang dilarang itu adalah kerusakan murni atau lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya. Contoh misalnya, khamr. Allah menyebutkan innal khamr wal maisir. Ya, sesungguhnya pada khamr dan dan judi itu ada manfaat, ada mudarat. Coba tanyakan kepada para pejudi, ada nggak manfaat berjudi? Ada nggak? Ada. Kalau menang, langsung bisa, ya, beli mobil, bangun rumah, gitu kan? Tapi kok kalah, ya bisa ludes. Ada nggak manfaatnya? Ada. Bagi para pemabok, peminum khamar, ada nggak manfaat buat mereka? Ada. Kata mereka, minum ini membuat badan jadi hangat. Maka kita dapati kayak negara-negara Amerika, Eropa, daerah yang dingin itu khamar dijual bebas. Karena apa? Dapat menghangatkan badan. Ada manfaat. Tapi mudaratnya lebih besar. Ya, bila itu ternyata hal dibolehkan, maka lihat, orang yang mencari kehangatan dari khamar itu mungkin jumlahnya sedikit, tapi terjadinya keributan akibat mabok, itu lebih merusak. Lebih merusak. Karena orang yang tadi hangat bertemu dengan pemabok, maka dia nggak bisa tenang juga tidurnya dengan kehangatannya, kan? Karena akan apa? Diganggu sang pemabok. Kan gitu. Berubahnya misalnya adanya acara-acara di mereka kita lihat kalau ada perkumpul, bisa pertandingan bola, bisa Piala Dunia, itu masih rata-rata pada mabok itu.
Sehingga ketika acara ada gol atau segala macam teriak-teriak itu saling berantem, saling ini segala macam sering. Udah itunya terjadi perkelahian besar-besar, mungkin ada yang mati di situ. Bagaimana membuat keluarga tidak tenang, ya orang yang mabuk itu menjadi pekerjaannya menjadi gak selesai, tanggung jawabnya jadi hilang, dan bahkan dia bisa mengganggu manusia. Terjadinya mungkin orang yang mabuk itu mungkin bisa berzina, ya orang yang mabuk itu bisa membunuh. Orang yang mau bisa melakukan apapun kalau udah mabuk karena akal sudah hilang. Jadi manfaat ada dari mabuk, tetapi mudaratnya lebih besar, maka dia diharamkan. Ya, karena mudaratnya lebih besar. Ya. Adapun misalnya kemudaratan yang murni, kebaikan yang murni, ya, seperti beribadah kepada Allah, itu jelas kebaikan yang murni, ya, kebaikan yang murni. Misalnya atau sihir jelas, ya itu kejelekan murni, kesyirikan semua kejelekan murni, ya tidak ada masalahnya sama sekali, ya seperti sihir misalnya itu jelas kejelekan murni sihir, ya kejelekan murni, ya sehingga Allah menyebutkan ya bahwasanya la yuflihus sahiru haitsu ata, bahwa ya, tukang sihir itu tidak akan memberikan manfaat dari manapun dia berasal, orang tukang sihir itu. Menunjukkan sihir adalah ilmu mudarat asli sihir. Ilmu maslahat murni adalah ilmu tentang agama. Ya, ada manfaat dan mudarat, dilihat mana yang lebih rajih. Ya, khamar jelas itunya lebih rajih. Membantah orang-orang yang ngeyel dengan cara yang santun. Ya, ada mudarat, ada maslahat, tapi maslahatnya lebih besar. Manusia yang bisa diingatkan. Ya. Seperti kita menjelaskan tentang adanya ya kebidahan-kebidahan, ada mudarat memang. Tapi maslahat lebih banyak. Maslahat lebih banyak. Maka disampaikan. Ya. Pakai strategi tentunya, tapi tetap disampaikan. Jangan sampai ya manusia tidak bisa mengetahui mana sunnah, mana bid'ah. Apalagi tidak bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik. Ya. Nah inilah kemudian makna dari bahwa keberadaan Rasul itu mensucikan hati-hati manusia. Ya, mensucikan hati-hati manusia, membaguskan akhlak-akhlak mereka. Ya. Sehingga mereka berada imma di dalam kebaikan murni, ya, atau kemudian mereka menjauhkan dari keburukan yang murni, dan kemudian ketika bertemu antara kebaikan dan keburukan, bila kebaikannya lebih banyak maka ambil, bila keburukannya lebih banyak maka jauhi. Ya. Bila kebaikan dan kebaikan dan keburukannya sama, maka tinggalkan lebih baik daripada mengambil manfaat. Ya, jadi idza zdahama bainal masalul mafasid wa daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, bila bertemu antara maslahat dan mudarat, maka mendahulukan mudarat mengendolak mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ada 3. Maslahat ya gini, kalau maslahat murni kita paham, ambil. Kalau mudarat murni kita paham, tinggalkan. Kalau bertemu antara maslahat mudarat, maka ada 3 hukum. Kalau maslahatnya lebih banyak, maka ambil. Kalau mudaratnya lebih banyak, maka tinggalkan. Kalau maslahat mudarat sama, ambil apa tinggalkan? Tinggalkan. Ya, menolak mudarat harus didahulukan daripada ngambil manfaat. Ya, seperti itu. Itu masuk dalam pembelajaran kaidah-kaidah fikih tentang masalah itu. Itu menunjukkan bagaimana ya fungsinya juga untuk membersihkan hati-hati mereka. Ya seperti khamar tadi, ya masalahnya ada tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian ayat tadi juga menjelaskan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling ya besarnya adalah yaitu Rasul mengajarkan kepada kita Alkitab wal hikmah. Ya, kitab dan hikmah. Dan hikmah itu adalah
rahasia mutiara-mutiara yang terkandung pada agama ini, baik yang memberikan maslahatan dunia atau agama tersebut. Ya, itu hikmah. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa di antara tugas Rasul wa yu'allimul kitab, mengajarkan kepada kalian kitab, Nabi mengajarkan kitab nih, Al-Qur'an nih. Ya, maka ini juga berisi bantahan kepada dua golongan pemikiran, yaitu ahlu ta'wil dan ahlu tajhil. Ya. Ahlu ta'wil itu mereka adalah orang-orang yang mentakwil ayat-ayat sifat. Ya, seperti misalnya mereka mengatakan, ya, ketika Allah Ta'ala berfirman misal, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa misalnya. Ketika Allah berfirman, pada hari kiamat itu datanglah Rabbmu dan juga malaikat datang bersop-sop. Ya, malaikat itu bersop-sop berbaris-baris. Maka kata mereka yang datang itu bukan Allah langsung. Mereka takwil mana datang itu bukan Allahnya, tapi yang datang itu apa? Keputusan Allah. Mereka menolak Allah punya sifat datang. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Ya, Rabb kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kata mereka yang turun itu bukan zatnya Allah, tapi yang turun itu adalah apa? Rahmat dan ampunan Allah. Mereka menolak Allah punya sifat tuh turun. Itu namanya ahlu ta'wil namanya. Mentakwilkan ayat-ayat bersifat yang menunjukkan sifat Allah diganti dengan sesuatu yang enggak bersifat, ya, bersifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Maka kata mereka yang bermakna di atas arasy ini bukan berarti Allah bersemayam atas arasy. Istiwa maknanya istaula. Artinya Allah berkuasa di atas arasy-Nya. Mereka ubah lafaz istiwa menjadi istaula misalnya. Itu namanya takwil namanya. Ayat yang letter lekis diubah menjadi sesuatu yang tidak real. Diubah, ada kandungan maknanya ini, enggak seperti itu. Nah, itu namanya ahlu takwil namanya. Ya, ketika Allah mengatakan yadullahi mabsutatan, bahwa kedua tangan Allah itu terbentang. Kata mereka maksudnya kedua tangan ini bukan tangannya Allah, tapi adalah dua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka menolak Allah punya sifat memiliki tangan. Ini namanya ahlu takwil. Sesuatu yang datang dari Allah demikian mereka artikan dengan arti yang lain, bukan yang hakiki. Itu namanya al-ta'wil. Maka ya, ayat wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, bahwa Rasul itu mengajarkan kepada manusia, kepada para sahabat khususnya dalam hal ini, ya, mengajarkan kitab Al-Quran, termasuk menjelaskan tentang ayat-ayat sifat. Ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat, tidak menjelaskan takwilnya, disampaikan apa adanya seperti yang datang, yang dia terima seperti itu, bahwa ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, Rasul mengatakan Allah punya tangan. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah turun, Rasul juga Allah turun. Ketika Allah mengabarkan Allah bersama atas arsy, maka Rasulnya mengatakan Allah bersama atas arsy, dan yang lainnya semua ayat sifat. Ya, Nabi SAW tidak pernah menjelaskan takwilnya, menunjukkan itulah ilmu. Itulah ilmu. Ya, kalau seandainya ketika ayat-ayat tentang sifat itu dirinci, dijelaskan, tafsirkan merupakan ilmu, ya tentu Rasulullah SAW adalah orang yang pertama akan menjelaskannya kepada kita. Tentu para sahabat akan meriwayatkan apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kepada ya generasi setelahnya, ke tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Tapi tidak ada satupun penjelasan dari mereka sedikit pun. Itu menunjukkan ya, diam dalam masalah itu adalah ilmu. Membicarakannya justru adalah kebodohan.
Nabi yang suka ngotak-ngatik masalahnya adalah ahlul kalam, ahlul filsafat. Menganggap bahwa kalau bisa ini tuh dicerna, diubah kayak gini, dianggap apa? Sesuatu yang bersifat ya kecerdasan pada akal berpikir. Ya, maka ini sudah keliru. Sehingga para ulama menyebutkan tentang buruknya ilmu kalam atau ilmu filsafat. Kata mereka, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Berilmu tentang ilmu filsafat itu adalah hakikatnya kebodohan. Dan tidak tahu ilmu filsafat, ilmu kalam adalah ilmu. Ada ilmu. Ya. Maka ayat wa yu'allimukul kitab, bahwa Rasul mengajar kepada kitab termasuk ayat sifat, yang mana Rasul tidak menjelaskan takwilnya, ini sebagai mantan kepada ahlu takwil yang mentakwilkan ayat-ayat sifat. Ya. Dan juga memberikan bantahan kepada pemikiran kedua itu ahlu tajhil. Yang mereka menganggap ketika kita diam dalam masa sifat, dianggap kita ini adalah orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang bodoh kata mereka. Ya. Ya. Sehingga mereka berkata, Inna Rasul SAW washabahu wal ummata kulla la ta'lamu ma'ani ayati sifat wa hadisiha. Wala yadruna ma ma'na wa hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil hadis min sifatillah wala yadri ma'naha. Jadi mereka mengatakan Rasul, para SAW, para sahabat, jama'in dan umat ini semuanya enggak mengetahui makna ayat-ayat sifat kata mereka serta hadis-hadisnya. Mereka enggak paham makna ayat dan hadis tentang sifat. Sehingga mereka menuduh bahkan Nabi pun tidak paham tentang makna terkandung dari sifat-sifat Allah. Ini sebutnya namanya ahlu tajahil, membodoh-bodohkan, ya termasuk membodohkan Nabi. Ya dan billah, menganggap ketika tidak menjelaskan kandungan makna sifat Allah, dianggap apa? Tidak ada orang yang bodoh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa yu'allimukumul kitab, Allah mengajarkan kepada kalian mengajarkan kitab, maknanya wa yu'allim, perhatikan, yu'allimukumul kitab. Allah, Nabi itu memberikan ilmu kepada kalian tentang kitab. Termasuk penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu diajarkan ilmunya. Apa ilmunya? Tidak memperdalamnya. Tidak mentakwilkannya. Itulah namanya ilmu. Ketika ditakwilkan justru itu adalah kebodohan. Jadi kita dapat pelajaran. Tidak semua sesuatu yang enggak diurai itu ada sesuatu yang buruk. Ya, membiarkan dia apa adanya, ya bisa jadi itulah yang terbaik. Tidak kita mengatakan orang yang membicarakan, ngomong betul segala hal diomongkan berarti orang yang pintar. Enggak. Bisa jadi orang yang banyak diamnya itu orang yang berilmu karena tahu bahwa diomongkan juga mungkin gak ada manfaat misalnya. Ya. Jadi tidak menunjukkan orang yang kemudian bisa ngomong ini ngomong itu dia orang yang berilmu. Bisa jadi orang yang berilmu adalah orang yang diamnya lebih banyak daripada berbicaranya. Ya. Jadi kalau ada orang yang gak mau kalah, semua pengen dilayani, maka semakin tampaklah kebodohannya sebenarnya. Semakin tampak lagi kebodohannya. Karena biasanya nanti dia akan memaksa-maksakan diri untuk menjawab, padahal pada bagi yang paham, nah ini maksakan diri kan misalnya. Tapi begitulah dalam kehidupan kita, mungkin kita sendiri banyak melakukannya tanpa kita sadari. Alhamdulillah. Ya berikutnya, faedah dari ayat tadi, bahwasanya Rasul SAW mengajarkan kepada umat ini lafal Al-Quran dan juga maknanya. Oleh karena itulah, ya para sahabat Nabi SAW tidak pernah merasa kebingungan sedikit pun tentang makna-makna. Ya. Dan kalau mereka kemudian merasa bingung, mereka kemudian langsung bertanya kepada Rasul, langsung dapat jawaban. Ya. Dan itu sangat sedikit mereka bertanya kepada Nabi. Kusaking karena, kata Syekh Utsaimin, kusaking karena Al-Quran turun dalam bahasa mereka.
Ya kan? Ketika misalnya Allah menurunkan ayat surat Tauhid 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyish istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Mereka enggak pernah bertanya kepada Nabi, apa mana istiwa? Kenapa? Istiwa turun dalam bahasa Arab dan mereka orang Arab. Paham mana istiwa. Dan mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, istiwanya Allah itu kayak apa? Enggak. Muncul di masa Imam Malik. Dia di masa tabi'ut tabi'in. Ketika di masa tabi'in Hasan al-Basri afwan. Ya. Ya benar, di masa Imam Malik. Ya, ketika di masa Imam Malik ada orang bertanya, "Ya Aba Abdillah." Wahai bapaknya Abdullah, itu Imam Malik. Ya. Ar-Rahman al-Arsyish istawa. Allah itu beristiwa atas aras. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah Ar-Rahman itu? Nah, baru muncul di masa Imam Malik. Imam Malik itu di generasi tabi'ut tabi'in. Imam Malik. Di sahabat tidak terjadi. Ada yang bertanya. Di masa tabi'in tidak ada. Muncul di masa tabi'ut tabi'in. Di ujung-ujung. Apa jawaban Imam Malik? Ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu ghairu ma'lumin. Wal imanu bihi wajibun. Was su'alu anhu bid'atun. Namanya istiwa maklum. Bersemayam ya maklum bersemayam. Tapi bagaimana hakikat bersemayamnya kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu ilmunya hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tapi beristiwa kita paham. Tapi bagaimana hakikat istiwanya Allah kita tidak tahu. Ini kita bisa terapkan tentang tangan. Allah memiliki tangan. Ya tangan kita tahu. Tapi hakikat tangan Allah kita tidak tahu. Oh tangan yang tangan makhluk aja beda-beda kok. Ya kan? Ya. Tangan kursi dengan tangan kita beda. Beda bentuk, beda fungsi. Tangan kita dengan tangan kucing. Ya, beda bentuk, beda fungsi. Ya. Lalu bagaimana kemudian kita ingin menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq? Sesama makhluk aja ada perbedaan, kan begitu? Maka kata Imam Malik, mengimani Allah beristiwa itu wajib. Wajib. Antum tahu Imam Malik ulama yang tinggal di mana antum? Itu ulama Madinah. Yang Nabi wafat itu di Madinah. Ya ulama Masjid Nabawi. Yang kuburan Nabi itu di Masjid Nabawi gitu loh. Jaraknya tabi'in sahabat. Makanya akidahnya Imam Malik akidahnya sahabat. Dekat benar dengan masa sahabat. Itu akidahnya kaum muslimin. Kata Imam Malik, mengimani Allah bersemayam wajib. Dan menanyakan bagaimana istiwa, ini bid'ah, kata Imam Malik. Tidak pernah selama ini ada yang bertanya tentang hakikat istiwa. Ya, tabi'in tidak pernah bertanya, ya, sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasul bagaimana hakikat istiwanya Allah. Maka akhirnya Imam Malik menyuruh orang itu dikeluarkan dari majelisnya. Karena orang melalui pertanyaan sedang melempar syubhat, ya, dalam akidah Islam. Ya. Maka hampir seluruh agama ini para sahabat memahaminya dan sedikit sekali mereka kebingungan, ya. Dan kalaupun ada mereka tanya kepada Nabi SAW, ya langsung mendapatkan jawaban, yaitu dikarenakan Al-Quran itu dalam bahasa mereka, ya Al-Quran itu turun di generasi mereka, di masa mereka. Mereka tahu ya makna Al-Quran tersebut, mereka tahu sebab turunnya ayat tersebut, ya. Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran dan kandungan maknanya. Di antara faedah ayat tadi, ya, istimalu syariati alal hikmah. Bahwa di antara kandungan agama ini adalah dia memiliki hikmah. Karena Allah mengatakan bahwa Nabi itu wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajar kepada kalian kitab dan hikmah. Maka syariat agama ini mengandung hikmah dengan kandungan yang sempurna. Ya. Maka tidak ada satu perkara
yang itu perkara-perkara diperintahkan, atau tidak ada suatu perkara yang itu merupakan perkara yang dilarang, kecuali dalam perintah itu ada hikmah dan larangan itu mesti ada hikmah. Ya. Dan hikmah yang mesti harus ada pada semua hukum agama, berkaitan masalah hukum agama, hikmahnya adalah pengujian ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ya. Kita mentaati Allah, itulah tujuan Allah menetapkan sebuah hukum, berbagai macam hukum. Ya. Seperti misalnya gini. Ya, ada seseorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kepada istri Nabi nih. Ya. Wanita itu bertanya, "Ma balul haid? Taqdis shauma wa la taqdis shalah?" Mengapa? Ini bertanya nih kepada Aisyah, mengapa wanita yang haid itu harus mengkodok puasa tetapi tidak mengkodok sholat? Betul nggak? Apa jawaban Aisyah? Karena yusibuna dzalik. Ya, haid itu menimpa kami di sisi Rasul. Ya, itu mengalami haid. Dan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi apa hikmahnya? Hanya ingin kita taat saja sama Allah dan Rasul. Saya ambil contoh yang lain. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Lau kana dinu bil akal. Kalau seandainya ilmu itu dengan akal, ya, maka lakana asfalal khub, maka bagian khub yang bawah itu, misalnya kita pakai khub, bagian yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena ya cara mengusap khub itu adalah mengusap dari bagian atasnya, bukan bagian bawah. Kalau agama itu pakai akal, maka tentu mengusap bagian bawah khub lebih layak dilakukan daripada bagian atasnya. Kita lihat lagi, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau mencium Hajar Aswad, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begini, ya, inni la'alamu annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu engkau ini adalah batu. Ketika mencium Hajar Aswad itu, Umar berkata, aku tahu engkau teh batu. Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul SAW menciummu, amit-amit aku mau menciummu. Batu. Umar kan masa jahiliyah itu kan penyembah batu. Ketika masuk Islam dia benci semua berbau jahiliyah. Kali ini dia harus mencium batu, dimuliakan tuh batu. Maka Umar mengatakan, kalau Rasul nggak menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Jadi nggak ada keistimewaan apapun Hajar Aswad itu, nggak ada. Maka itu hanya dituntut untuk apa? Taat saja, ta'budiyah. Ya. Kita menyembah Ka'bah, menghadap kiblat, ya, menyembah naudzubillah. Kita menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kita tidak menyembah batu. Kita hanya disuruh taat menghadap, kalau sholat menghadapnya kiblat. Makanya para sahabat ketika kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, mereka langsung apa? Muter. Enggak kemudian mereka bertanya, emangnya kenapa sih dipindah-pindah? Apa hikmahnya? Itu pertanyaan kaum munafik yang muncul kayak begitu. Para sahabat tidak. Ya. Jangan coba-coba mempertanyakan, ya, apa rahasia di balik sebuah perintah dan larangan. Mengapa sih babi dilarang padahal kan enak? Ya, udah. Anda nggak tahu alasannya kenapa dilarang. Hikmahnya apa? Hikmahnya Anda saja hanya ingin, Allah hanya ingin bilang, kamu taat atau enggak sih? Gak peduli kamu tahu alasan atau tidak, tapi kamu mau taat atau tidak? Samina wa ta'na saja gitu kan? Makanya menegaskan sifat orang beriman, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang yang beriman yang sesungguhnya ketika Allah dan Rasul menyeru mereka menetapkan hukum atas mereka, mereka hanya mengatakan kami dengar, kami taat, langsung kerjakan. Kalau itu perintah, ya. Kalau itu larangan langsung tinggalkan. Enggak bertanya kenapa ini dilarang.
Kenapa babi dilarang? Ya, kenapa khamar dilarang? Enggak. Kenapa kita harus sholat sehari 5 kali? Kenapa harus kita puasa sebulan? Enggak. Pokoknya Allah ingin menyuruh kita taat. Baik kita dapatkan alasannya hikmahnya apa ataupun tidak. Makanya yang tidak kita bisa tangkap apa rahasianya, maka kita matan hikmahnya adalah apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu hikmahnya. Jadi kalau ingin cari apa sih alasannya? Ini jawabannya Allah hanya ingin melihat kita mau taat atau tidak sih. Allah mungkin Rasul tidak jelaskan alasannya, tapi bahwa Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kitab dan hikmah. Di antara hikmah terbesar adalah mau menguji kita yakin gak sama Allah dan Rasulnya. Kita mau taat atau tidak? Apakah kita mengatakan kita hanya akan menjadi hamba Allah kalau kita tahu semua hikmahnya? Enggak. Ya. Enggak perlu. Karena kalau seperti itu beragama, maka kita terjebak bahkan kepada Islam. Islam itu artinya nerimo, tapi menjadi ke ilmu kalam. Ya. Coba kita lihat bahwasanya orang-orang ahlu kalam filsafat itu mengatakan, kita jangan sholat dulu sampai kita tahu Tuhan kita itu siapa. Maka kita dapat ya orang mengembangkan ilmu kalam ini, filsafat ini, banyak orang-orang yang bahkan gak sholat. Gak sholat. Kata mereka, akal harus bisa menangkap alasan dulu. Kalau gak ada bisa ditangkap, maka jangan kerjakan dulu sampai tahu alasannya. Kalau seperti itu agama, maka yang masuk surga itu orang-orang yang bisa mikir aja. Yang gak sekolah itu gak bisa masuk surga. Karena harus tahu dulu tentang hikmah sholat. Jadi jangan sholat. Jadi yang sholat hanya sekedar menggerak-gerakkan badan segala macam. Dia gak tahu apa rahasia sholat. Itu nggak bisa masuk surga. Kalau nggak tahu alasan sholat. Nah ini kan nggak benar. Agama ini dibangun pada Islam artinya menerima. Apa yang kata Allah ini kerjakan. Bila itu perintah. Apa yang kata Allah ini ya tinggalkan bila itu berupa larangan. Itulah hikmah terbesar dari pengutusan Rasulullah SAW mengajar kepada ya kita Al-Quran dan hikmah. Faedah yang terakhir dari ayat tadi menjelaskan tentang karunia Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah mengajarkan kepada ilmu sebelumnya kita tidak mengilmuinya. Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu mengajar kepada kalian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kalian ilmu ya perkara-perkara yang tadinya kalian tidak mengetahuinya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia dan agama kita, maka alhamdulillah itu telah ada dalam agama kita ini. Ya. Bahwa semua agama kita ini ya semuanya jelas ya bagaimana kalau kita bingung bagaimana kita sholat, maka Rasul mengajar tentang sholat. Kita bingung masalah wudhu, maka Rasul mengajar tentang wudhu. Ya, tentang batasan wajibnya kita, nisabnya, zakat segala macam. Alhamdulillah semuanya telah tuntas, ya. Seperti itu. Sebagaimana juga ada Rasul menjelaskan tentang masalah keadaan alam semesta. Ya, bagaimana Rasulullah membaca Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi, menggambarkan tentang kejadian pada hari kiamat, bagaimana surga dan neraka, ya yaumul hisab, ya maka semuanya ya ilmu itu telah sampai kepada kita ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang tadinya kita tidak tahu. Para sahabat itu sebelum datangnya Rasul nggak tahu tentang surga neraka kayak apa, nggak tahu. Para sahabat sebelum datang Rasul nggak tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana menyayangi anak. Sampai kita dapat ya ada ketika Rasul mencium cucunya itu Hasan atau Husain, di samping Rasul ada Al-Arabi, yaitu seorang Arab Badui. Dia ini punya anak puluhan, belasan punya anaknya. Gitu. Ya, minimal 10. Ketika dia melihat Rasul mencium cucunya, dia bertanya, "Qabatas sabi?"
Engkau cium anak kecil ya Rasul? Naam. Wa nahnu maqbalna auladana wasibyanana. Adapun kami enggak pernah sekali mencium anak-anak kecil kami, enggak pernah. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Yang tidak penyayang tidak akan disayang. Dulu orang-orang itu enggak tahu bagaimana menyayangi anak. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Belum datang Rasul, mereka hidup dalam kekacauan. Penghargaan kepada manusia begitu hina. Perzinahan di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Manusia itu rendah. Yang hidup dihinakan. Ya, kalau enggak dimatikan. Melalui perang atau melalui pembunuhan anak perempuan. Ya, yang mereka sembah batu, benda mati. Ya. Dagang mereka banyak nipu, penuh dengan riba. Kekacauan demi kekacauan terjadi pada baik berkaitan masalah dunia mereka, apalagi masalah akhirat mereka. Maka datanglah Rasulullah SAW mengajarkan tentang kemaslahatan dunia, apalagi kemaslahatan akhirat mereka. Ya, dan ini adalah hikmah pengutusan Rasulullah SAW dan merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tinggal kita pelajari sesempurna mungkin apa saja ya ajaran Rasul kepada kita, kemudian kita amalkan. Dan bersyukurlah kita kepada Allah bila beberapa atau banyaknya dari agama ini kita paham hikmahnya. Namun yang kita tidak paham kandung hikmahnya, kembali kepada hukum asal hikmah. Yaitu apa? Taati Allah dan Rasul. Allah ingin menguji kita mau taat atau tidak. Itu saja. Ya, jadi jangan tanya kunaon, iya, kenapa ya tekeng iya. Udah, pokoknya taat. Allah hanya mensyaratkan taat untuk masuk surga. Allah nggak mensyaratkan Anda cerdas, mensyaratkan Anda pinter, ya tahu segala enggak. Yang penting datang kepada kalian agama dengan yang jelas, Anda kerjakan, sudah masuk surga. Yang dilarang tinggalkan tanpa misalnya nggak tahu alasannya apa, Anda tinggalkan, udah masuk surga. Allah ingin melihat itu saja. Makanya surga bisa dimasuki oleh siapapun tanpa melihat status, kedudukan, jabatan, sekolah, kepintaran, enggak. Nggak disyaratkan itu. Inilah namanya perlombaan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga diperuntukkan bagi yang mau taat saja. Bagi yang mau taat saja, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mentaatinya ya dengan ikhlas kepadanya dan mengharapkan surganya. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita, alhamdulillah ya, kita cukupkan. Ya, barangkali ada pertanyaan dari jamaah di sini, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah tina luar tema Pak Ustadz. Ya. Sepertos ical galeh tina barang bekas, tapi pas ditimbang teh seueur anu teka icalna. Kadang-kadang sok dikirangan tina sepertosna. Sekarung misalnya. Kan? Sekarung tapi barangnya teh nggak semuanya bagus. Tapi dibeli aja sekarung gitu. Nyuhun tadi kilo Pak Ustadz. Sepertosnya teh di kilo, aya 12 kilo dikirangan, 2 kilo eta kalebet dosan tuh. Mung sakit wae Pak Ustadz. Aku mau ulangi. Sepertos teh aya nu ngical barang bekas Pak Ustadz. Sakarung sepertos teh 12 kilo. Tak ku abi teh da ieu teh da anu kaanggena 10 kilo. Kaanggena sepertos 10 kilo. Tapi di hargana 12 kilo. Mohon. Ku abi teh dikirangan eta 2 kilo da sian kaanggena gitu. Oh gitu. Mohon. Tapi di karung. Mohon. Teka ciri barang nanaon saya ente nama. Teka tinggal. Atau misal kucing dalam karung atau eta pun jantan eta kalebet dosa teh tangirangan timbangan eta Ustaz. Allah bisawab. Kalau misalnya gini Pak. Kalau misalnya jadi gini, ada sebuah dalam kaidah fikih jual beli. Jadi goror yang yasir itu boleh. Artinya sesuatu yang kita tidak ketahui tapi minimal jumlahnya, maka diperbolehkan secara umum gorornya. Jadi goror yasir itu hampir semuanya ulama membolehkan goror yasir. Jadi kita sudah terbiasa ya beli yang sesuatu yang tertutup, tapi kita sudah tahu bahwa ya keumuman barang yang datang ini itu yang rusaknya kecil gitu, dan kita secara umum tahu ini kondisi seperti ini, kalau seperti itu. Allah alam bisawab, maka kalau itu goror yang sedikit, maka nggak jadi masalah. Ya. Kecuali kalau gorornya tuh artinya ketidakjelasan tuh betul-betul blank gitu. Ini barang dijual apa segala macam gitu kan.
yang kita juga barangnya betul-betul kita nggak punya informasi sama sekali. Tapi sekarang barang kita beli, kita secara umum kita udah tahu informasinya. Rata-rata barang tuh yang biasa keanggegan segini, berarti kan jelas. Maka kita menghargakan jual beli itu dengan harga 10 kilo kan seolah-olah kan. Gitu. Maka ini barang 12 kilo. Tapi biasanya nu kaangge itu 10 kilo. Wah ya nabe ku abi mah dibayar nama sakieu nu harga 10 kilo kaangge gitu. Nah dia nyari ridho insya Allah nggak masalah. Ya Allah bisawab. Ya dari studio ada pertanyaan? Ada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Dari Abu Aisyah di Depok. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Seorang ulama pernah berkata, seseorang yang hidup dalam keadaan bodoh atau masalah agama, itu lebih baik dibandingkan ia berkata tentang agama tanpa ilmu. Yang Ana ingin tanyakan, bagaimana sebaiknya kita bersikap hidup atau bermuamalah di tengah-tengah lingkungan yang penuh kejahilan, yang condong berkata agama tanpa ilmu. Di satu sisi Ana terus coba mengingkari setiap amalan yang tidak ada syariatnya, tapi di satu sisi Ana merasa berat terus dicekoki. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Amin jazakallahu khairan. Silahkan Ustadz. Bagaimana kita berada di lingkungan seperti itu ya pertanyaannya ya. Ya. Kita ingin juga mengomentari tadi misalnya dinukil bahwa bodoh dalam agama itu lebih baik daripada orang berbicara tanpa ilmu. Ya. Kita mengatakan bahwa dua-duanya jelek sebenarnya. Itu. Yang pertama namanya bodoh al-jahlul basit, dia tidak tahu sama sekali. Yang kedua nama jahlul murakkab, namanya sotoi. Ya, sok tahu. Dia sebenarnya tidak tahu, tapi seperti yang tahu gitu. Itu namanya jahlul murakkab. Dua-duanya jahil pada dasarnya. Dua-duanya kebodohan. Cuman ini lebih buruk. Jahlul murakkab namanya juga murakkab. Ganda namanya, keburukan yang bertingkat. Ya, aslinya tidak tahu, tapi berbicara seolah dia tahu. Ini memang lebih buruk daripada orang tidak tahu sama sekali. Namun bukan berarti kita tidak tahu cicing terus mempertahankan saya lebih baik tidak tahu ya daripada ya berbicara tanpa ilmu, daripada berbicara tapi tanpa ilmu. Membiarkan kebodohan juga kejelekan gitu kan? Karena untuk ilmu itu hukumnya wajib. Ya talibul ilmi fardun ala kulli muslim. Untuk ilmu hukumnya wajib. Ya, menjadi kewajiban setiap individu untuk mempelajari agamanya, ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dia per masing-masing orang, ya tentang masalah sholat, hukum-hukum sholat, semua orang harus belajar tentang sholat, tentang wudhu, ya bila dia bisa berdagang dan belajar tentang dagang, ya ini riba atau tidak, ini boleh atau tidak gitu kan. Bila dia misalnya masuk dalam berkeluarga, dia belajar tentang keluarga, bagaimana suami istri dan rumah tangga ada kewajibannya. Bila dia punya anak, bagaimana dia mengasuh anak, mendidik anaknya, dia belajar ya sesuai kebutuhannya masing-masing, ya seperti itu. Ya dia berumur belajar tentang manasik umur dan haji seterusnya, ya maka tetap harus belajar. Jadi jadi tidak boleh berdalil perkataan ulama tadi bahwa saya lebih baik bodoh terus dalam agama daripada orang berbicara tanpa ilmu. Ya, kita mengatakan ya membiarkan kebodohan juga sebuah kesalahan gitu. Tapi kesalahannya tidak separah orang yang ya berbicara tanpa ilmu. Lalu bagaimana kondisi kita atau sikap kita berhadapan dengan orang-orang yang di sekitar kita dan dengan kondisi mereka yang seperti itu? Dakwah itu para jamaah sekalian, itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada yang sudah menegakkan tidak menjadi kewajiban bagi yang lain. Persoalannya adalah apakah kita menjadi fardu ain bagi kita di lingkungan tersebut untuk menyampaikan kepada mereka. Kalau kita merasa kita punya kapasitas, misalnya dari ilmu kita punya kapasitas untuk menyampaikan, mendakwahkan, bisa membatas syubhat-syubhatnya. Ya, bila dia berkata seperti ini dan kita tahu thoriqah metode untuk mendakwahkan orang tersebut misalnya. Ya. Kita paham ilmunya. Misalnya kalau kita sampai ke tempat terbuka, wah ini akan jadi masalah. Berarti jangan, nggak boleh. Ya, mungkin kita harus ngajak ngobrol empat mata gitu kan, berdua. Tapi kita harus bisa membantah syubhatnya. Kalau kita hanya punya tahu ilmunya global, ini tuh menyelisih sunnah, ini bid'ah, hanya dengan bekal semangat, maka diam lebih baik daripada berdakwah.
Anda tunjukkannya dalam bentuk perbuatan. Coba kalau Anda sampaikan, sementara omongan Anda nggak didengar, ya tadinya Anda jarang ke masjid, jarang sholat, jarang ibadah, tiba-tiba Anda berubah. Ya, dari kok perempuan tadinya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab lebar. Kalau laki-laki tadinya biasa, tiba-tiba cingkrang dan ngatung, sarwa, jenggot. Tiba-tiba langsung ceramah sana, ceramah sini, nggak boleh sini. Lah orang kan kaget. Kita tahu masa lalu Anda tuh siapa, bagaimana tiba-tiba Anda langsung ingin mengajarkan kepada kami tentang agama. Ente siapa? Gitu. Berarti apa? Caranya bukan begitu. Jangan tampil sebelum dapat panggung. Ya, panggung Anda bukan di situ. Ya, panggung Anda mungkin harus di belakang panggung. Ngobrolnya berdua. Kalau ngomongnya nggak bisa, dalilnya nggak bisa, udah kasih hadiah aja buku sudah dia baca. Itu dakwah. Anda sudah berdakwah. Kasih dia buku. Makanya seringkali kita dapat teman-teman ketika mereka belum berdakwah itu sering akhirnya pasnya aja keluarga segala macam. Kenapa? Maksakan diri. Belum masanya berdakwah sudah hayang dakwah. Hayang ngomong, hayu kieu. Mestinya lihat dulu kita ini udah masanya ngomong belum? Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Ini kan keluarga kita Ustaz. Ini kan masyarakat kita. Masa kita diam kesalahan mereka? Iya. Tapi kewajiban berdakwah itu orang berilmu. Orang yang gak berilmu itu kewajibannya belajar. Bukan kewajiban berdakwah. Jadi Anda jangan mewajibkan diri sesuatu yang Anda belum wajib gitu loh. Anda gak dosa. Allah gak akan tanya sesuatu yang tidak menjadi beban Anda. Yang belum menjadi kewajiban Anda. Anda belum wajib berdakwah. Maka Anda berdakwah Anda gak dosa. Ya kan? Kalau kita ngomong gak didengerin, gak akan didengar, berarti apa? Kita gak perlu ngomong. Dan kita gak berdosa. Atau coba antum tahu Raja Ashoma, Raja Najasyi, sendirian jadi raja muslim. Di depannya kafir, kabeh Nasrani. Ngomong-ngomong sama kapahena tentang modalitas Islam. Dosa gak dia? Gak dakwah. Enggak, dia melihat mudorotnya besar kalau dia sampai keislamannya dia dakwakan gitu. Makanya ketika dia meninggal Rasulullah sholatkan ke sholat gaib. Itu kan pelajari gitu loh. Enggak selama yang kita ketahui kita sampaikan. Kita lihat masanya tepat tidak, tepatnya tidak. Kita orang tepat atau tidak. Nah ini seringkali menjadi masalah dalam dakwah. Lalu bagaimana kalau terjadi Ustaz? Saya udah kadung semangat pengen jelasin tentang sunnah Ustaz. Ya sudah, ya sabar. Sekarang banyak belajar. Tambah ilmu, sibukkan dengan diri sendiri dulu. Kalau belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Al-Quran masih baru Al-Fatihah, sekarang coba sampai ke Abasa, ke An-Naba, nambah hafalan. Belajar baca kitab, belajar Islam, menghafalkan ayat dan hadis untuk jadi senjata. Ya, pelajari syubhat-syubhat yang ada, bagaimana membantahnya. Jadi berilmu dulu, pakai kuatkan pondasi, non? Pondasi madahar. Bekalnya itu kudu cukup dulu gitu. Udah cukup, baru maju. Belum cukup, antong baka. Itu namanya bunuh diri namanya. Ya, berperang tanpa senjata itu namanya bunuh diri. Dakwah juga demikian. Maka ya sudah sekarang banyak ke dalam dakwah semampunya. Kita kok bisa di masyarakat juga kita lihat mana masyarakat yang kelihatannya ini tipikal orangnya yang ada diskusi. Nah, masuk dulu ke yang itu. Jangan langsung semua orang diajak ngomong sementara kita sendiri belum bisa dipercaya menjadi seorang yang bisa ngomong misalnya. Jangan. Ya. Terus kemudian juga pelajari tata krama kita berbicara. Itu juga penting. Ya kalau ini orang yang tua misalnya begini loh Pak, saya begini segala macam. Ini upayakan pakai dalil ya. Pakai dalil dalam dakwah. Ya. Ini Nabi itu ngomongnya begini Pak, Nabi itu kayak gini kayak demikian segala macam. Nih lihat Pak ada bawa bukunya belum terjemah gitu kan. Ini Nabi ngomong begitu luar biasa. Walaupun hanya satu dalil tapi maceh gitu. Jadi tapi kokoh gitu. Langsung brus tembus gitu. Itu lebih baik daripada Anda mengungkap secara umum barunya nggak ada yang masuk, barunya bingung. Audien dakwah kita itu di masyarakat. Ya. Jadi nggak selamanya apa yang kita ketahui kita sampaikan. Laisa kullu ma yulam yuqal. Tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan. Ya bisa jadi memang materinya belum disampaikan. Bisa jadi kita bukan orang yang tepat untuk menyampaikan. Maka nggak ada kewajiban. Kita bukan orang yang wajib saat itu untuk menyampaikan. Yang ada kita
Sibukkan diri kita dulu dengan diri kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita gitu kan. Jaga benteng. Kalau belum bisa menyampaikan, diri kita sendiri dulu berubah dan selamat. Ya, adapun yang kita belum mampu, la yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kecuali yang mampu dipikul oleh kita. Banyak doakan, ya. Bila kita dapati masyarakat kita masih belum paham doa, ya Allah, berjadikanlah mereka berubah. Kalau enggak mereka berubah, anak keturunan cucu mereka ya. Lihat Rasulullah mendoakan penduduk Taif kan? Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, Rasulullah diusir sampai berdarah-darah. Datang malaikat Jibril membawa bersama malaikat penjaga gunung, ya. Kata Jibril, ini malaikat penjaga gunung. Maka kata malaikat itu menawarkan, kalau engkau mau ya Muhammad, aku akan hancurkan 2 gunung yang mengapit Mekah yang mereka telah menghinakan, mengeluarkan kamu. Tapi apa Rasulullah? Tidak, aku berharap dari anak keturunan mereka lahir dari orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau enggak di mereka, di anak cucunya. Nah, kita berdoa. Mungkin untuk mereka berubah, kalau enggak bukan anak cucu mereka nanti yang berubah. Terus doakan mereka ya. Dan mereka masih saudara kita. Mudah Allah Subhanahu wa taala beri yang terbaik buat kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam keburukan, mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai di surganya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.